kita akan membahas mengenai mindset Agile dalam konteks Gawe 4.1. Dan bagaimana mindset ini bukan hanya membantu individu, namun juga organisasi untuk bisa menyelaraskan perubahan yang ada dengan respon tepat dan gerak cepat dari organisasinya. Sebelum masuk lebih jauh ke materi, saya ingin mengajak Anda untuk berpikir sedikit. Nah, kira-kira dalam tantangan yang kita hadapi dalam 2 tahun belakangan ini, seperti apa sih tipe kepemimpinan yang cocok untuk menavigasikan kita melewati perubahan yang ada? Jim Collins dalam bukunya Great by Choice menggambarkan suatu kondisi yang dinamakan sebagai productive paranoia. Selalu berjaga-jaga dan mengantisipasi ketidakpastian untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan organisasi. Tujuannya adalah supaya bisa bergerak cepat dan lincah, adaptasi terhadap opportunity maupun tantangan yang ada, memberikan respon yang akurat, bergerak menuju purpose. Kira-kira itulah yang kita akan temukan dalam tipe kepemimpinan Agile Leadership. Dalam beberapa tahun belakangan ini, kita melihat perusahaan-perusahaan raksasa pun bertumbangan karena tidak bisa merespons secara gesit dan akurat. Secara mindset, Agile Organization tidak memandang organisasi sebagai sebuah mesin, melainkan suatu organisme yang hidup. Organisme yang dinamis, mandiri, strukturnya cair, dan mampu bergerak cepat, mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Hal ini agak sedikit berbeda dengan karakteristik organisasi pada umumnya yang lebih hierarkis, birokrasi, dan kemudian juga menggunakan banyak aturan dan birokrasinya sendiri. Ketika kita bicara dalam konteks Gawe 4.1, Flexible Working Pattern, Future of Work, maka pada intinya kita juga bicara mengenai konsep Agile, dengan penyesuaian dalam beberapa aspek terhadap budaya Indonesia untuk memastikan impact-nya. Agile sebagai mindset bukan hanya perlu dimiliki kita sebagai knowledge worker ataupun leaders-nya, melainkan juga diturunkan dalam prinsip dan policy yang mengatur cara kerja dalam organisasi. Kalau individunya bisa, tapi lingkungannya tidak mendukung, maka potensi flexible working pattern sebagai cara kerja masa depan tidak bisa terwujud secara optimal. Sebagai seorang leader, kita perlu mengelola aturan-aturan main tersebut agar organisasi dan tim kita tetap bisa agile dalam bersinergi mencapai tujuan. Flexible working pattern ini harus efektif, tidak semerta-merta fleksibel dan tanpa kontrol. Sebagai contohnya, kita bicara yang pertama adalah dalam konteks time effectiveness atau time management. Bagaimana kira-kira penerapan hybrid working yang efektif? Apakah semua karyawan bisa kerja dari mana saja? Atau mungkin ada beberapa batasan karena tidak semua fungsi atau pekerjaan dalam organisasi bisa menerapkannya secara efektif. Bagaimana juga penerapan dari governance dan controlling function supaya tetap bisa berjalan. Bagi fungsi-fungsi yang memungkinkan untuk kelola waktu kerja secara mandiri, kira-kira berapa hari yang optimal antara kantor dan rumah supaya worker bisa meraup keuntungan kerja mandiri namun budaya dan kolaborasi tetap terbentuk. Kita juga bicara dalam konteks space utilization. Apakah perlu ada pengelolaan home base bagi setiap worker? Prasyarat tertentu, misalnya spesifikasi internet dan home office, baru kemudian mereka akan dinyatakan qualified untuk menjalankan hybrid working. Bagaimana juga pengelolaan dokumen dan pengorganisasian proses kerja untuk memaksimalkan performance. Dan sejauh mana teknologi sudah bisa mengakomodir hal ini. Kira-kira juga tipe pekerjaan apa yang memang perlu dan cocok untuk dikerjakan dari kantor. Di aspek people connectedness, gaya orang Indonesia yang orientasinya pada harmoni dan tak kenal maka tak sayang, butuh ritual, interaksi, dan pengingat tertentu dalam daily activities untuk tetap bisa memberikan human touch dan perasaan akan keterhubungan sebagai sebuah tim. Sebagai contoh, kalau kita merujuk pada cara kerja tim virtual, maka pertemuan secara berkala dan acara-acara informal dapat memberikan bumbu terhadap interaksi sosial yang diperlukan. Gaya komunikasi Indonesia yang indirect juga dapat menjadi tantangan. Karenanya bagaimana, kapan, dan cara berkomunikasi perlu dikelola. Kita juga akan bicara mengenai teknologi sebagai enabler, yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan guna mampu mengefisiensikan proses serta mengakselerasikan perusahaan agar tetap on track.
Nah, Insight Leader semoga bisa mendapatkan beberapa gambaran. Bagaimana sebagai leader, kita bisa memastikan agility melalui leadership dan policy, guna bergerak gesip dan terarah merespon perubahan yang ada.